نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, karunia, sehingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan bagi kita untuk datang di tempat ini, untuk berada di tempat ini, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Maka tentunya bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu mengingat kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya, dikarenakan dengan seseorang bersyukur terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka itu merupakan sebab kenikmatan itu tidak akan hilang dan kenikmatan tersebut akan selalu bertambah jika seseorang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Tentunya kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim dan muslimah adalah kenikmatan Islam. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari hal tersebut. Maka seseorang mesti selalu mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Kemudian kenikmatan berikutnya yang besar, yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada seorang muslim dan muslimah adalah mengenal sunnah. Mengenal sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yang tentunya di zaman kita ini termasuk karamah. Termasuk karamah. Ya, dikarenakan banyaknya kejahilan
sedikitnya ilmu yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Maka di saat seseorang mengenal sunnah, maka itu tentunya merupakan karunia, merupakan karamah, merupakan pemberian yang jarang didapatkan oleh kebanyakan manusia. Tentunya perkara-perkara seperti ini seseorang harus hendaknya mengingat keberadaan kita, adanya kita di sini, di tempat ini. Ini bukan jaminan kita akan selamat. Maka hendaknya kita banyak bersyukur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan ini selalu kita miliki sampai di akhir hayat kita masing-masing. Kemudian kenikmatan berikutnya adalah kenikmatan menuntut ilmu, dan tentunya ini pula merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang merupakan karamah yang luar biasa yang jarang didapatkan oleh kaum muslimin. Dan tentunya kita sudah sering mengulang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, menempuh jalan di sini yang paling utamanya adalah kita mendatangi majelis-majelis seperti ini. Walaupun seseorang misalnya dengan membaca kitab, dengan mendengarkan ceramah-ceramah atau pelajaran-pelajaran dari para ulama, maka itu termasuk dalam hadis ini. Hanya saja intinya adalah, pokoknya adalah dengan kita mendatangi majelis-majelis seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwa barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Jalan yang mudah, jalan yang singkat. Oleh karena itu Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala di saat menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Man salaka tariqal ilmi wa lam yu'arrij an." Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu lalu dia tidak menyimpang, artinya dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, wasala ila Allahi min ashali turuqi wa aqrabiha atau min aqrabi turuqi wa ashaliha, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sampai ke dalam surga dengan jalan yang paling singkat dan jalan yang paling mudah. Maka tentunya ini kita mesti selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kalau kita menyaksikan manusia, betapa banyak yang mereka tidak mengenal Islam. Lebih buruk dari itu semua, sebagian mereka menyembah sapi, menyembah binatang-binatang yang hina seperti tikus dan lain sebagainya. Tentunya hal seperti ini hendaknya menjadi pendorong bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kita banyak bersyukur, mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita banyak berdoa agar istiqamah di atas jalan, di atas Islam, di atas sunnah, dan di atas jalan menuntut ilmu sampai datang ajal kita masing-masing. Kita banyak bersyukur. Kemudian pada pertemuan sebelumnya telah kita membahas sebagian adab
bagi seorang penuntut ilmu, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, wa huwa Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini adab al-ashir yang ke-10, hajru ataraffuh. Hajar yaitu artinya menjauhi. Ataraffuh yakni kemewahan. Menjauhi kemewahan. Artinya seorang muslim yang hidup di dunia ini, jangan dia terlena dengan kemewahan yang ada, dengan kenikmatan yang ada, sehingga dia berada di atas kenikmatan, di atas kemewahan, sehingga lalai akan kehidupan akhirat. Ini mencakup setiap muslim, terutama kita sebagai penuntut ilmu, untuk tidak terlena, tidak lalai dengan kenikmatan, dengan kemewahan yang ada pada kita. Kama qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, la tastarsil fi tana'umi warrafahiyah. Jangan engkau larut terus menerus fi tana'um, senantiasa berada di atas kenikmatan, warrafahiyah, dan senantiasa berada di atas kemewahan. Dikarenakan jika seseorang terus-menerus berada di atas kenikmatan tersebut, maka terkadang ada waktu, ada keadaan yang mana kenikmatan tersebut hilang, maka dia tidak bisa bersabar. Oleh karena itu, seseorang kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, maka dia gunakan kenikmatan tersebut ke dalam kebaikan, dan begitu pula dia hendaknya menjadikan dirinya tidak selalu berada di atas kenikmatan tersebut. Kalau misalnya seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mobil yang mewah misalnya, maka di situ terkadang dia jalan kaki, ya, kalau itu memungkinkan baginya, atau menggunakan kendaraan yang sederhana, sehingga di saat kenikmatan itu hilang, dia bisa bersabar. Oleh karena itu, kita mendapatkan sebagian orang yang diberikan kekayaan, diberikan kemewahan, diberikan kenikmatan, di saat kenikmatan itu dicabut, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagiannya apa? Menjadi gila. Sebagiannya menjadi stres dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh hadis Fadalah Ibn Ubaid radhiyallahu anhu. Fadalah Ibn Ubaid radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yanhana an katsirin min al-irfah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk terlalu banyak dalam kenikmatan irfah. Irfah itu kenikmatan untuk selalu berhias sehingga banyak waktu yang hilang dikarenakan dia gunakan pada tempat yang tidak semestinya. Seseorang misalnya menggunakan imamah, itu sebagian orang bisa setengah jam. Dia perbaiki, dia luruskan agar tidak miring, agar yang jelas. Itu berlebihan. Ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an katsirin minal irfah wa ya'muruna an nahtafiya ahyana. Ihtifa yaitu, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berjalan tanpa alas kaki. Ini Islam menjaga keseimbangan. Terkadang seseorang kalau diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kendaraan yang mewah dia gunakan, tapi terkadang dia gunakan dia meninggalkan hal tersebut demi melakukan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'muruna an nahtafiya ahyana, untuk berjalan tanpa alas kaki. Tentunya ini dilihat pula pada tempat-tempat yang di sana tidak ada sesuatu yang bisa menyakiti orang tersebut. Dan sebagian orang-orang yang mengetahui tentang pada bidang kesehatan itu, berjalan kaki mempunyai banyak faedah bagi yang disebutnya oleh sebagian orang-orang yang mengetahui hal tersebut. Di antaranya membuat otot kecil pada kaki itu bekerja lebih aktif. Bisa seseorang berjalan tanpa alas kaki. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang tua kita itu mereka hidup sehat. Jarang di antara mereka yang diserang oleh penyakit. Dikarenakan kebanyakan dari mereka itu berjalan tanpa alas kaki. Kemudian faedah berikutnya, memperbaiki postur tubuh. Memperbaiki postur tubuh dalam arti seseorang tidak tubuhnya terlalu gendut dan semisalnya. Jadi postur tubuhnya tetap seimbang. Oleh karena itu, banyak dari kalangan para dokter yang menasihatkan untuk banyak berjalan di pagi hari, dan tentunya kalau itu tanpa alas kaki maka akan lebih baik. Kemudian faedah berikutnya, menjadikan perputaran darah, sirkulasi darah itu lebih baik.
Kemudian bisa menurunkan kadar stres pada seseorang. Kemudian faedah berikutnya bisa membantu seseorang menjadi tidur dengan nyenyak. Di saat dia berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Oleh karena itu, kita tadi sudah membaca anjuran dari Rasulullah SAW untuk kadang-kadang berjalan tanpa alas kaki, dan hadis tadi itu diriwayatkan oleh Abu Dawud pada nomor 4160 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن البذاذة من الإيمان. Al-badada itu hidup sederhana, berpenampilan sederhana, dan keadaannya ini sederhana, tidak berlebihan. Ini termasuk dari bagian dari keimanan. Hadis ini merupakan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini anjuran bagi seseorang untuk hidup dengan sederhana, hidup dengan merasa cukup dari pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan hal ini di saat seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta, diberikan kenikmatan, maka boleh baginya untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan keadaannya. Kalau dia orang kaya, maka boleh baginya memakai pakaian yang sesuai dengan keadaannya, pakaian yang bagus, makanan yang bagus. Itu dikarenakan telah datang dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ayura atharu ni'matihi ala abdih." Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyenangi untuk melihat atau di saat kenikmatannya itu nampak pada diri seseorang, pada
hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diberikan ke harta, ini boleh digunakan sesuai dengan keadaan orang tersebut. Tapi jangan berlebihan. Kemudian jangan seseorang merendahkan orang lain. Dikarenakan kalau berlebihan itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah kalian berlebih-lebihan. Misalnya dikarenakan dia orang kaya, maka membeli jubah yang harganya 2 juta misalnya. Ini termasuk orang yang berlebihan. Atau misalnya membeli makanan yang harganya 1 juta, ya, kemudian makanannya itu tidak bisa dimakan semua sehingga dibuang. Nah, ini merupakan perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian tidak boleh pula merendahkan orang lain. Dia merasa sombong dikarenakan pakaian yang ada, kendaraan yang ada, sehingga dia merendahkan orang lain yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang semisalnya. Maka ini tidak boleh. Kemudian keadaan yang berikutnya, kadang-kadang dia meninggalkan kenikmatan tersebut. Dalam arti misalnya dia berjalan kaki sebagaimana tadi kita sebutkan, atau dia memakan makanan yang sederhana sebagaimana itu di hadis tadi, innal badadata minal iman. Dikarenakan hidup sederhana itu termasuk bagian dari keimanan, tapi seimbang. Tapi kalau seseorang keadaannya memang sederhana, maka di sini seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang ada. Jangan dia misalnya berusaha untuk berpenampilan yang mewah, padahal keadaannya sederhana. Atau misalnya seseorang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi kaya, maka ini tidak boleh. Sebagaimana kisah yang telah kita sebutkan kemarin, atau bagi ikhwah yang belajar di Qaulul Mufid, orang yang miskin, ya, kemudian dia didatangi oleh jin, oleh sekumpulan jin, lalu mengatakan, kami akan membantumu dengan menunjukkan kepada engkau harta karun, emas. Lalu orang tersebut mengikuti apa yang diminta oleh jin, dikarenakan dia miskin ingin menjadi kaya, sehingga jin tersebut memerintahkan kepada dia untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk jin. Dan ini tentunya merupakan syirik besar. Merupakan syirik besar. Kemudian setelah itu pula
mereka mengatakan jin tersebut, jangan engkau gunakan harta ini sampai istrimu melahirkan, sampai kami mengizinkan kepada engkau. Lalu orang tersebut menggunakan atau menjual sebagian dari emas tersebut, harta karun tersebut. Lalu dia diganggu oleh jin, dia muntah-muntah sampai muntah darah. Kemudian istrinya keserupan, diganggu oleh jin, begitu pula anaknya. Ini kenapa dia ingin mencari harta agar menjadi orang kaya, agar bisa hidup seperti orang lain. Maka ini tentunya tidak boleh. Kalau seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sederhana, kenikmatan yang bisa mencukupi hidupnya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mencari sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan hendaknya engkau, wahai penuntut ilmu, untuk mengambil wasiat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi kitabih al-masyhur, kitab surat yang beliau tulis untuk beliau kirimkan kepada salah seorang dari gubernur atau semacamnya di saat beliau menjadi khalifah, di saat beliau menjadi khalifah. Wa fihi, maka dalam kitab tersebut, wa iyyakum wa tana'um, wa iyyakum, iyyakum ini tinggalkanlah, jauhilah at-tana'um. At-tana'um ya ini hidup mewah, selalu berada di atas kenikmatan. Maka ini tentunya kita lakukan, kita jalankan apa yang dinasihatkan oleh Umar radhiyallahu anhu agar seseorang itu tidak terlena dengan kenikmatan yang ada pada dirinya. Jangan dia menggunakan harta tersebut sehingga dia menjadi lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang meninggalkan hidup mewah ini telah dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu merupakan khalifah kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin berada di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan orang-orang kafir tunduk kepada pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Tapi di saat beliau meninggal dunia, dalam Bukhari, ya, di saat beliau meninggal dunia, beliau mempunyai hutang. Ya. Sekian besar hutangnya. Padahal kalau dipikir, ya, harta yang datang, yang masuk
itu sangat besar. Ya, tapi Umar hidup sederhana radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Dan di sini saya akan sebutkan kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Ini dari Tariq Ibnu Syihab radhiyallahu anhu, bahwa di masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, kharaja ila Syam. Beliau pergi ke Syam semacam Palestina dan Suriah dan lain sebagainya, sekitaran situ. Ya. Beliau tinggal di Madinah. Ya, beliau saat itu pergi ke Syam. Lalu ya, bersama mereka Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini juga seorang sahabat yang antum mungkin kebanyakan antum telah mengetahui, al-basyaruna bil jannah. Salah seorang dari orang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bahwa dia termasuk penduduk surga. Ya. Kemudian dalam kisah tersebut, fa'atau ala makhadah. Makhadah itu semacam sungai kecil. Ya. Di situ harus mereka lewati. Wa Umaru ala naqatin lah. Umar ya mengendarai unta. Raja yang begitu ya, luas kerajaannya tapi mengendarai unta. Ya. Tentunya di zaman itu ada kendaraan yang lebih mewah dari itu. Ya, tapi Umar sebagai khalifah tetap mengendarai unta. Ya. Fanazala anha. Ini Umar turun dari untanya. Ya. Ini khalifah. Ya, turun dari untanya. Wa khalana khufai. Kemudian beliau melepaskan kedua khufnya, kedua sandalnya, kedua sepatunya. Ya. Kan aneh. Seorang pemimpin, ya, seperti itu maksudnya ini kisahnya. Ya. Fa wada'ahuma ala atiki. Kemudian beliau meletakkan di bahunya. Ya, mungkin seperti ini semisalnya. Ya, diletakkan di ini khalifah. Wa akhadha bi zimami naqati. Kemudian juga menarik sendiri tali kekang untanya. Tarik. Ya. Tarik. Ya. Nah, untuk melewati air tersebut. Fa khada biha al-makhadah. Kemudian beliau menarik unta tersebut, ya, beliau sendiri. Ya, ini kalau orang mengira yang melakukan ini harus pengawal, ya, Umar bin Khattab tetap berada di atas unta, ya, atau beliau ini harus memiliki kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Ya, tapi kenyataan Umar ya melepaskan sendalnya, ya, kemudian menarik tali kekang untanya dan lain sebagainya. Faqala Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Amirul Mukminin, a anta taf'alu hada?" Ya, wahai Umar, engkau sebagai khalifah melakukan hal seperti ini. Takhla'una khufaik, engkau melepaskan kedua sandalmu. Ya. Wa tad'uhuma 'ala atikik. Ya, engkau meletakkan di pundakmu. Ya. Wa ta'khudhu bi zimami naqatik. Engkau sendiri yang menarik untamu, memegang tali kekang dari untamu. Wa takhudhu biha al-makhadah. Kemudian engkau menarik sendiri untuk melewati air ini. Ma yasurruni ana ahlul baladi istasrafuka. Saya tidak senang kalau penduduk kota ini yang di Syam sana, ya, melihat engkau menyaksikan perbuatanmu. Ya, engkau itu sebagai
pemimpin kaum muslimin. Maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Lau yaqulu dza ghairuka ya Aba Ubaidah, ja'altuhu nakalan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Jika perkataan engkau ini, wahai Abu Ubaidah, diucapkan oleh selain kamu, sungguh saya akan menghukum dia, memberikan hukuman kepada dia sebagai pelajaran, nakalan, sebagai pelajaran bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hidup mewah ini atau senantiasa berada di atas kemewahan, di atas kenikmatan, ini ya kebanyakannya dimiliki oleh orang-orang kafir. Maka Umar tidak menerima hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, "Inna kunna adzalla qaumin." Sungguh kita ini merupakan kaum yang paling hina. Paling hina di masa jahiliyah. Mereka ya orang-orang Arab itu dihinakan oleh orang-orang Romawi di zaman itu. Negara Romawi, kemudian Paris dan lain sebagainya. Ya. Maka Umar mengatakan, "Inna kunna adzalla qaum," orang yang paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izzata bi ghairi ma a'adzanallahu bihi adzalanallahu. Maka di saat kita mencari kemuliaan dengan sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa taala syariatkan, atau mencari kemuliaan dengan selain syariat Islam, dengan selain Islam, maka mesti kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, kita jangan menyerupai perbuatan orang-orang kafir yang mereka hidup di atas kemewahan, tidak mau ditimpa sesuatu dari perkara-perkara yang bisa menyakiti mereka. Ya. Jadi ini contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian begitu pula hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, "Fara'aitu asar al-hasiri asar." Ya, bekas al-hasiri fi jambi. Saya melihat bekas ya jejak tikar di bagian samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa tidur. Kalau kita tidur di atas tikar, ya, itu biasanya ada bekas. Tikar yang tikar dari pelepah korma. Ya, bukan tikar yang bagus ya, seperti yang ada di zaman kita ini. Ya, ini dari pelepah korma. Maka Umar melihat asar, bekas dari hasir tersebut, dari tikar tersebut, dari tirai tersebut, tikar tersebut. Ya. Fabakait. Umar menangis. Ya, Umar menangis. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tapi tidur di atas tempat yang ya menjadikan tubuhnya tersakiti, membekas di tubuhnya. Ya, Umar menangis. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yubakik
Apa yang membuatmu engkau menangis wahai Umar? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna Kisra Raja Persia, yang merupakan saat itu ya kerajaan atau kerajaan adidaya seperti sekarang ini, misalnya seperti Amerika dan semacamnya. Ya. Wa Qaisar, dan Raja Romawi. Fima huma fi, di atas kenikmatan, di atas kasur yang empuk, tempat tidur yang mewah, yang bagus. Ya. Wa anta Rasulullah, dalam keadaan engkau ya seorang rasul, tapi keadaan seperti ini. Ya. Tidur di atas tempat yang kurang bagus, yang bisa menyakitimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama tardo an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Apakah engkau Umar tidak ridho mereka itu orang-orang kafir mendapatkan dunia, mendapatkan kemewahan, mendapatkan perhiasan dunia, sedangkan kita mendapatkan akhirat. Mendapatkan akhirat. Ya, itu yang menjadi ya prinsip kita, prinsip seorang muslim dan muslimah. Jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir, sebagai tujuan utama, tapi jadikan dunia sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendapatkan kenikmatan di surga, mendapatkan kemewahan di surga, mendapatkan rumah yang mewah di surga, mendapatkan kendaraan yang mewah di surga, bukan di dunia. Dan untuk mendapatkan bidadari di surga, para wanita-wanita yang kecantikannya tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan. Tidak pernah terbetik dalam hati kita bagaimana kecantikan dari bidadari tersebut. Jadi kita jangan ya menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk berfoya-foya, mendapatkan kenikmatan. Ya, walaupun kalau diberikan kenikmatan, kita boleh menggunakan harta tersebut, tapi jangan sampai melalaikan dari tujuan utama kita, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وزي الأجم. Ya. Ya, itu maknanya ini kebiasaan atau perilaku dari al-ajam. Ya. Atau bentuk baik dari cukuran, ya kita atau ada sebagian kita misalnya mencukur dengan cukuran apa namanya itu ya qaza, ya di sini panjang, di sini pendek, ya walaupun itu sebagian menyebutkan ya ini apa istilahnya hanya makruh, tapi hadisnya telah datang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dicukur, ya dicukur rata, di sini biarkan panjang, yang menyerupai sebagian orang-orang kafir, ya atau dalam bentuk pakaian itu namanya ya di sini ya ziyin, ya ziya, ya ziya al-ajam. Al-ajam di sini itu selain Arab, ya selain Arab. Jadi ya, kalau antum misalnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke Yaman, itu biasanya kita disebut dengan ya ajim atau ya
Ajam. Ya, orang ajam. Ini artinya orang selain Arab. Ya. Tapi ini maksudnya yang diinginkan di sini, ya, yang disebutkan Umar bin Khattab di sini adalah orang-orang kafirnya, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Adapun orang Muslim, ya, bukan orang Arab tapi dia Muslim, maka ini di sini Ibnu Utsaimin menyebutkan ini dikategorikan sebagai Muslim, sebagai Arab, yang dikategorikan masuk dalam kategori Arab dalam arti dia dihukumi seperti orang Arab, ya ini karena mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, Ibnu Utsaimin menyebutkan mana ajam, ya, kullu man siwa al-Arab. Ajam itu setiap orang yang bukan Arab. Lalu lakin al-Muslim min al-ajam iltahaqa bil Arab hukman. Ya. Tapi seorang Muslim dari kalangan ajam selain Arab iltahaq, artinya dikategorikan masuk sebagai orang Arab, ya, secara hukum. Ya, ini hukum karena agamanya, dikarenakan agamanya. La nasaban, bukan dari sisi nasabnya. Ya, bukan dari sisi nasab. Li'anahu iktada biman bu'isa fil ummiyin rasulan sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Muslim tadi, Muslim bukan dari Arab itu, ya, itu dia telah mengikuti apa yang diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fil ummiyin. Ummiyin ini orang Arab, ya, orang Arab. Biman bu'isa fil ummiyina rasulah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tersebut telah mengikuti, ya, apa yang dibawa oleh orang yang diutus di kalangan Arab, ya, di kalangan Arab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jelas bahwa yang dimaksud di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni tidak mengikuti kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang kafir, orang-orang kafir yang menyelisihi, ya, syariat Islam, yang menyelisihi syariat Islam. Jadi itu penjelasan dari, ya, waziyah al-ajam, ya, bentuk kebiasaan orang kafir. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa tama'dadu, ya, tama'dad, yakni hiduplah kalian, ya, seperti hidupnya Ma'ad ibn Adnan. Ma'ad ibn Adnan. Siapa yang mengetahui Ma'ad ibn Adnan? Ma'ad ibn Adnan. Ada pernah mendengarkan Ma'ad ibn Adnan? Tidak ada. Nah, siapa yang mengetahui presidennya Amerika Serikat yang pertama? Tidak ada juga? Tidak ada? Baik, alhamdulillah. Ini silsilah dari kakek atau nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asal Arab. Ma'ad ibn Adnan. Ma'ad ibn Adnan. Jadi, ya, dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad ibn Abdullah sampai Adnan, itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa itu memang seperti itu. Artinya kalau nanti ada pelajaran khusus itu, ya, dari situ sepakat para ulama, ya, akan nama-nama dari kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu memang seperti itu namanya. Ya, berbeda kalau di atas Adnan, itu diperselisihkan. Jadi Ma'ad ibn Adnan ini asal Arab, ya, ya, dari kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini apa mananya? Ya, hiduplah kalian seperti Ma'ad ibn Adnan, yakni seperti kebiasaannya Arab. Ya, kebiasaannya Arab. Jangan hidup dengan seperti kebiasaannya apa? Orang ajam, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Itu makna dari wa tama'dadu, ya. Jadi hidup
seperti kebiasaan orang Arab. Hidup seperti kebiasaannya orang Arab. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wakhshawshanu. Wakhshawshanu maknanya itu biasakan hidup sederhana. Biasakan hidup mengalami kehidupan yang keras. Kehidupan yang tidak mewah. Dan itu tentunya ini kita sudah sebutkan di awal pelajaran tadi bahwa hal seperti ini dianjurkan seperti tidak menggunakan sendal, berjalan kaki. Bagi orang yang diberikan mobil yang mewah, terkadang dia berjalan kaki, menggunakan motor yang sederhana, mobil yang sederhana dan lain sebagainya, dikarenakan terkadang kehidupan seseorang ini atau kehidupan seseorang di dunia itu terkadang berganti dari kemewahan menjadi sederhana. Jadi di saat dia sudah terbiasa dengan hidup sederhana, terkadang hidup sederhana, maka dia akan mudah menghadapi keadaan, menghadapi cobaan di saat ditimpa musibah dari kekurangan harta dan lain sebagainya. Tidak seperti orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta yang banyak, kendaraan yang mewah, terus datang bencana, datang musibah, lalu dia menjadi gila, menjadi stres dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan contoh tauladan yang diberikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang bisa kita baca pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, memberikan semangat dalam menuntut ilmu, semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita telah mengetahuinya, dan selalu berdoa, berusaha untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah itu merupakan perkara yang paling penting dalam hidup seseorang. Kalau seseorang misalnya menuntut ilmu, kemudian dia tidak istiqamah, maka tidak ada faedahnya. Tidak ada buah yang akan dia petik pada hari kiamat. Maka seseorang hendaknya berusaha untuk istiqamah, selalu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di Jannah Al-Firdaus sebagaimana telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Jannatul Al-Firdaus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan, kebaikan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan kepada setiap orang yang mendengarkan pelajaran ini untuk diberikan kebaikan, diberikan keistiqomahan, dan dikumpulkan dalam Jannatul Al-Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.